Selama sebulan aku tinggal bersama, keluarlah sifat asli mertuaku. Mulai dari semua yang aku lakukan, semuanya terlihat salah di matanya. Seperti gaya mencuciku yang terlalu boros sabun, siang-siang bukannya angkatin jemuran, malah santai-santai, gak sigap, gak cekatan, lalu gaya menasehati dia itu bukan kepadaku, tapi langsung menyindir adik ipar dengan nada yang keras. Hai Bunda, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di Cerita Bunda Week bersama saya Meisya Siregar. Dan kali ini kembali lagi aku akan membacakan beberapa cerita yang sudah dikirimkan oleh bunda-bunda. Dan kali ini aku akan membacakan cerita dari Bunda Mami yang ada di Bandung. Judulnya adalah Mertua Hingga Lempar Tas ke Arahku. Alhamdulillah suami malah bela aku. Baik, oke. Aku akan mulai ceritanya. Assalamualaikum, hai, aku salah satu bunda muda dari Bandung. Di usiaku yang menginjak 29 tahun, aku dikaruniai anak laki-laki, 2 yang jaraknya hanya terpaut 18 bulan. Keretakan hubunganku dengan mertua bermula sejak anak pertamaku. Pertama, Bumer atau ibu mertua sudah main bisik-bisik membicarakan aku di belakang bersama Bamer atau bapak mertua dan juga adik ipar perempuan. Hanya saja aku tidak tahu. Aku melahirkan anak pertama di rumah suami, di rumah mertua. Jarak rumah kontrakanku dengan rumah beliau hanya terpaut setengah kilometer. Singkat cerita, ketika anak pertamaku lahir, aku menjalani masa penyembuhan selama 1 bulan di rumah mertua. Cukup lama karena semuanya masih begitu baru. Melahirkan, nifas, mengurus anak. Selama sebulan aku tinggal bersama, keluarlah sifat asli mertuaku. Mulai dari semua yang aku lakukan, semuanya terlihat salah di matanya. Seperti gaya mencuciku yang terlalu boros sabun, siang-siang bukannya angkatin jemuran, malah santai-santai, gak sigap, gak cekatan, lalu gaya menasehati dia itu bukan kepadaku, tapi langsung menyindir adik ipar dengan nada yang keras. Mungkin supaya aku tidak mendengar. Aku tidak melawan, namun rasa benci disinggung, diomelin, mulai tumbuh di pori-pori kecil hatiku. Selang beberapa waktu, Lebaran tiba, aku mudik. Kemudian kedua mertua dan juga adik ipar ikut ke kampung halaman. Dan disinilah puncaknya. Aku tidak mau selalu dikontrol olehnya, karena itu ketika hendak berangkat, dia menyuruhku untuk menyusui anak pertamaku. Aku kibaskan tangannya karena aku tidak sudi diperintah. Aku merasa lebih tahu sebagai ibunya ketimbang dari dia. Setelah sampai ke rumah, aku pun semakin menjadi. Rasa benci kepadanya karena sikapnya yang menjengkelkan. Dan besoknya saat suamiku pamit mengantarkan mertuaku pulang duluan, ternyata mertuaku menangis. Hahaha. Agak antagonis ya bun. Oke, lanjut ya. Lanjut kisah anak kedua. Aku kembali tinggal di rumah mertua selepas melahirkan. Sebelum melahirkan, aku sudah menerapkan hati dan jiwaku untuk lebih lapang, agar aku lebih banyak murojaah sambil menenenin anak pertamaku, sehingga kondisi jiwaku agak membaik.
Anakku lahir hari Minggu di bulan September. Hari Senin sampai Kamis semuanya baik-baik saja. Aku mencoba untuk bersikap baik dan manut. Tidak lupa sigap dan juga cekatan supaya tidak ada masalah lagi. Tapi ketika Jumat subuh mulailah terjadi konflik lagi. Suami baru pulang dari masjid dan mertuaku baru selesai sholat subuh. Aku memberanikan diri meminta obat Contrex tetetet karena dia punya warung. Mertua nggak ngasih karena menurut dia obat itu hanya untuk anak 2 tahun. Sedangkan aku punya keyakinan nggak apa-apa. Toh itu kan udah biasa dimakan sama anakku. Dan bentar lagi juga anakku umurnya 2 tahun. So what's wrong? Aku dan mertuaku sempat adu pendapat di depan suamiku. Daripada adu mulut terus, aku sudahi dengan masuk ke kamar lagi. Tidak lama anakku membasahi bajunya. Aku ajak dia untuk ganti baju dan bajunya ada di backpack hitam dan posisi tasnya ada di kamar mertuaku. Aku nggak inget pasti di mana, makanya aku coba tanyakan kepada suamiku yang masih ada di dalam rumah. Lalu mertuaku melempar backpack hitam itu dari arah kamar ke arahku di hadapan suami. Seperti memberi sesuatu ke anjing. Diperlakukan begitu aku sedih banget karena aku baru beres melahirkan. Jahitanku bahkan belum sembuh, masih sakit. Tapi sikap mertuaku begitu membuatku bertambah sakit. Akhirnya tidak lama dari aksi lempar tas itu, suamiku mengajak aku pulang ke kontrakan. Dan aku seneng banget. Aku langsung bersiap-siap, lalu kemudian mertuaku bertanya, "Kenapa? Kok cepet banget?" Harusnya dia tuh gak usah bertanya. Toh dia tahu kami minggat. Entah karena formalitas mungkin. Aku hanya menjawab, gak apa-apa, namanya juga rumah tangga. Alhamdulillah kini anak keduaku sudah berusia 3 bulan. Dan aku sekarang sudah sehat walafiat. Perut mules sudah hilang karena aku sudah rutin minum jamu detoks rahim. Dan mengurus rumah tangga yang dulu teramat berat kini sudah semakin bisa ditangani dengan baik. Kalau akunya sehat, insya Allah semuanya bisa aku lakukan. Kalau akunya sakit, tentunya semua akan terbengkalai. Walaupun hubunganku dengan mertuaku dingin, tapi kalau jauh-jauh, betul-betul tidak ada masalah. Aku bahagia kalau rumah tanggaku tidak dicampuri lagi oleh mereka. Ya, begitulah ceritanya Bunda. Mudah-mudahan dari cerita Bunda Mami yang ada di Bandung ini membuat bunda-bunda yang ada di rumah yang mempunyai masalah yang sama juga bisa menguatkan, bisa menyemangati bahwa pasti akan ada solusi dari semua masalah yang kita hadapi. Dan yang paling penting adalah menurut aku biar bagaimanapun hubungan bersama mertua memang harus dicari jalan keluarnya sehingga bisa sama-sama enak. Enak dengan suami, enak juga dengan mertua. Mungkin caranya dari Bunda Mami ini adalah cara yang terbaik. Jauh tapi hubungannya menjadi baik daripada dekat tapi hubungannya malah tidak baik. Itulah Bunda cerita dari Bunda Mami. Tapi tetap dengarkan selalu dan saksikan selalu karena aku masih akan membacakan cerita-cerita atau dongeng-dongeng dari Bunda di rumah. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.